Selamat datang di Laboratorium Farmakologi dan Farmasi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Berjumpa kembali dengan kami, saya Dr. Hewan Nurmade Sri Martini dan rekan saya Dr. Hewan Imade Merdana. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tutorial cara penanganan hewan coba, khususnya tikus dan mencit. Tutorial kali ini mengenai cara menimbang berat badan, kemudian cara menghandling, memegang tikus dan mencit yang nyaman, kemudian rute pemberian berbagai sediaan obat untuk percobaan maupun untuk penelitian. Dalam tutorial praktikum kali ini, alat yang digunakan diantaranya ada timbangan, ada siring, kemudian ada sonde, dan juga ada aquades sebagai placebo. Nah, sebelum melakukan penimbangan hewan uji, perlu dilakukan tera timbangan. Tujuannya adalah untuk memposisikan skala timbangan pada posisi 0. Dalam menimbang hewan uji, untuk mengambil hewan uji baik tikus maupun mencit dengan cara memegang bagian ekor. Kemudian secara perlahan dimasukkan ke dalam wadah timbangan. Dalam beberapa saat akan terbaca berat daripada hewan uji. Untuk selanjutnya dilakukan pencatatan. Hal penting lainnya setelah menimbang itu adalah dilakukan penandaan, yaitu pemberian penomoran pada hewan uji sehingga mudah dikenali. Penandaan dapat menggunakan spidol, dapat dilakukan pada bagian ekor maupun pada kaki dari hewan uji sesuai dengan kebutuhan. Dalam penanganan hewan uji baik mencit maupun tikus, pada saat memegang itu harus memberikan rasa nyaman. Apabila setelah dipegang dirasa hewan uji belum merasa nyaman, sebaiknya dilakukan proses handling ulang. Untuk mencit itu dengan cara mencubit pada bagian kulit di atas tengkuk, kemudian perhatikan posisi mencit dalam keadaan tegak lurus. Dalam tegak lurus antara bagian perut dan kepala, jadi tegak lurus. Nah, sementara untuk tikus secara perlahan bagian kepala dipegang dengan menjepit menggunakan antara telunjuk dan jari tengah. Kemudian jari-jari yang lain memegang bagian abdomen, kemudian posisinya juga harus tegak lurus antara badan dan kepala. Untuk pemberian obat secara peroral dengan bantuan sonde perlu dipersiapkan siring, bagian jarum suntik diganti menggunakan sonde. Kemudian ada gelas ukur untuk wadah obat. Untuk praktikum digunakan aquades sebagai placebo. Pemberian obat secara peroral menggunakan sonde, posisi tikus harus tegak lurus, kemudian secara perlahan sonde dimasukkan ke dalam mulut tikus, tunggu respon tikus menelan, kemudian sonde dimasukkan secara perlahan, kurang lebih minimal 3/4 bagian sonde harus sudah masuk. Obat dimasukkan secara perlahan, kemudian sonde dikeluarkan juga secara perlahan. Perlu diperhatikan bahwa obat yang dimasukkan sudah berhasil dengan melihat pada bagian hidung ataupun mulut, tidak ada obat yang keluar.
Sementara pemberian obat secara intraperitoneal itu obat diberikan dalam rongga perut. Jadi posisikan jarum suntik kurang lebih miring ya, 10 derajat dengan bidang perut tikus dengan bagian lancip di bagian bawah. Setelah jarum masuk ke dalam rongga perut, obat secara perlahan dimasukkan. Untuk hewan tikus dengan ukuran yang lebih besar, itu untuk injeksi intraperitonealnya bisa dibantu oleh teman yang lainnya. Sementara yang satu itu melakukan handling atau memegang tikus. Kemudian pemberian obat secara subkutan ditujukan untuk memberikan obat di bawah kulit. Untuk hewan mencit ya, handling mencit dengan cara menjepit ya, mencubit di bagian kulit bagian tengkuk, kemudian injeksikan obat secara perlahan di bawah kulit. Sementara untuk tikus ya, pemberian obat secara subkutan bisa dilakukan berdua. Jadi satu orang memegang tikus, yang satu lagi melakukan injeksi. Kemudian pemberian obat secara intramuskular itu ditujukan untuk memasukkan obat ke dalam otot. Jadi dipilih bagian otot yang tebal. Nah, pada tikus dapat dilakukan pada bagian otot paha ya, dengan terlebih dahulu melakukan swab dengan alkohol, kemudian obat diinjeksikan secara perlahan. Setelah obat masuk, kemudian jarum suntik dicabut dan kembali di swab dengan alkohol. Baik, demikian tutorial untuk praktikum kali ini dengan topik penanganan hewan coba, khususnya tikus dan mencit, serta berbagai rute pemberian obat. Sampai jumpa di kesempatan tutorial yang lain. Terima kasih.